Kan biasanya kan orang kan mengatakan Wali Songo tidak ada, Wali Songo karangan. Ini malah bilang Wali Songo keturunan Cina. Nasab ketika itu sudah mutafak, maka jangan sampai kita ingkari, berbahaya. Gitu. Nasab mutafak jangan kita ingkari. Kalau seseorang mengingkari Wali Songo itu sangat berbahaya juga. Gitu ya. Berbahaya juga. Karena yang menyaksikan bahwa nasabnya Wali Songo sahih itu banyak. Bahkan sampai sekarang. Menurut Abah Maulana Habib Lutfi Pekalongan, itu masih ada penerusnya. Oh, jadi Wali Songo yang kita kenal sejak dulu yang tahun 1400-an itu? Iya, betul. Hatta sekarang masih ada. Masih ada penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya ya. Setelah kemarin jatah saya sudah diembat oleh si kacamata Mundir. Sekarang Anda bertemu dengan saya lagi, semoga Anda tidak bosan. Tapi betapa bahagianya saya, meskipun jatah saya kemarin diembat, sekarang saya mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini hari ini saya bertemu dengan, kalau boleh saya kenalkan, ini beliau adalah senior saya, Bapak Ihsanuddin Ishak. Assalamualaikum Bapak, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim Pak, ya Allah. Kalau gandolan jenengan nih Pak. Udah sehat Pak nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki nembe pertama niki syuting nggih? Oh nggih. Masya Allah. Sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, niki mencetak sejarah baru nggih. Ngomong-ngomong tentang sejarah Pak, niki ada kemarin niku seorang tokoh Pak. Ini mengatakan satu hal dalam sejarah yang melenceng menurut kula Pak. Jadi ada orang dengan gagahnya bilang kalau Wali Songo, Wali Songo ini kan bidang jenengan nih. Wali Songo itu bukan keturunan Arab, tapi keturunan Cina. Waduh, repot ya. Iya, jadi memang betul ada yang bilang seperti itu. Kan biasanya kan orang kan mengatakan Wali Songo tidak ada, Wali Songo karangan. Ini malah bilang Wali Songo keturunan Cina. Ini baru kesalahan yang baru sebenarnya. Nah, kasus ngeten iki yang seperti ini kayaknya selalu terulang-ulang, Pak. Sejak saya kecil itu saya sudah sering mendengar desas-desus, alah Wali Songo itu karangan orang Jawa. Alah Wali Songo itu cuman mitos dan segala macam wakaza. Nah, niku pripun, Pak? Jangan menanggapi isu yang seperti ini, Pak. Nggih. Pertama sebenarnya kalau mengatakan Wali Songo adalah mitos, ini terlalu jahil gitu ya untuk diingkari itu ya. Yang pertama bahwa keberadaan umat Islam di Indonesia yang mayoritas yang sampai sekarang ini sampai sekarang ini apa ya tiba-tiba menjadi mayoritas kebetulan saja atau pasti ada yang membawa ke sini gitu ya. Karena kita jelas wilayahnya jauh dari Arab, jauh dari Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah kan turun di Arab gitu. Betul. Dan tentu pasti ada yang membawa agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian siapa orang pertama yang membawa agama Islam ke Indonesia? Kok bisa sampai membawanya itu dengan bisa sampai mayoritas seperti ini? Sampai mayoritas ini. Adem ayem seperti ini. Iya. Maka ini kita bisa mengenali sejarah-sejarah Islam pertama kali di Indonesia di bawah oleh para pedagang-pedagang dari Arab, dari Gujarat dan lain sebagainya. Yang apalagi juga banyak ahli-ahli sejarah seperti yang disampaikan oleh Agus Sunyoto, Surya Negara, kemudian Kiai Ahmad Baso dan juga sering disampaikan Maulana Habib Lutfi. Bahkan semua sejarawan baik di Indonesia maupun internasional mengakui adanya Wali Songo. Internasional? Sampai internasional. Berarti di luar negeri pun juga mengakui ada Wali Songo di Indonesia? Iya, termasuk. Ya, karena apa? Karena dalam belajar sejarah itu ada yang namanya sumber primer. Sumber primer itu adalah rujukan utama untuk mempelajari keberadaan sejarah itu ada atau tidak. Itu berarti, sumber primer. Berarti nggak cuma desas-desus ya, nggak cuma dongeng-dongeng, tapi memang ada sumber ilmiah. Kalau mengatakan mitos itu pasti belum belajar sejarah secara totalitas itu. Belum belajar sejarah. Masa orang-orang luar negeri saja tahu kalau ada Wali Songo?
kita yang memang orang Indonesia malah nggak mengakui. Nggak mengakui. Nah itu sangat miris sekali itu ya. Masa tamu lebih tahu daripada tuan rumah. Makanya sering disampaikan oleh guru-guru kami bahwa belajar sejarah itu bagian dari fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan harus ada yang belajar. Harus ada yang belajar. Belajar sejarah khususnya yang terlibat kita di Indonesia seperti Wali Songo. Ini bagian dari fardu kifayah. Karena apa? Kalau seandainya tidak ada yang menanggung atau menekuni sejarah itu, ya ini akan timbul mengatakan pengkaburan, fiktif, distorsi dan lain sebagainya. Itu dampaknya luar biasa sekali. Sehingga kita akan kehilangan jati diri kita sendiri ya, sebagai bangsa yang rahmatan lil alamin ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sistem dakwahnya Pari Wali Songo itu. Nanti kita berislam tapi lupa asal usul Islam kita. Iya, betul sekali. Kemudian terkait sumber primer Wali Songo. Itu satu bisa diketahui dari naskah-naskah kuno, Babat, Cirebon misalnya. Dan ini juga pernah diteliti oleh sejarawan Belanda. Ya, kalau sejarawan Indonesia sudah pasti meneliti gitu. Pastinya ya. Sudah pasti. Rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Sejarawan Belanda itu meneliti terkait naskah asli dari Sunan Bonang. Gitu ya. Untuk menyelesaikan disertasi S3-nya itu ya, yang kemudian lolos sebagai profesor itu ya, doktor itu. Berarti sudah pernah diuji di disertasi. Kalau lolos kan berarti sudah diakui. Sudah diakui. Itu salah satunya itu. Kemudian naskah-naskah Babat Cirebon yang bertulisan aksara Jawa dan macam-macam itu ditulis langsung oleh Wali Songo, yaitu oleh Sunan Bonang itu ya. Dan itu menceritakan terkait pertemuan para Wali Songo di Gresik itu, kalau nggak salah di Gresik ya. Berarti memang Wali Songo yang saya ambil ya, berarti Wali Songo itu memang sezaman dan pernah bertemu langsung. Dan pertemuan itu dituliskan oleh sejarah. Iya, betul. Bahkan pernah diadakan pertemuan para wali itu. Kemudian sumber utama itu satu terkait naskah-naskah dan juga periwayatan. Dari guru. Ya. Dan ini sangat keakuratannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kredibel ya. Kredibel. Pertama gini, dalam pengambilan naskah-naskah kemudian penelitian periwayatan itu satu bisa diketahui dari turun temurun, gitu ya. Kemudian langsung dari keturunannya langsung juga pernah diteliti, gitu ya. Kemudian juga dari kerajaan-kerajaan kuno yang berkaitan dengan sejarah Wali Songo itu. Peninggalan sejarahnya. Coba kita bisa perhatikan bahwa dulu sebelum era Wali Songo, Indonesia itu kan mayoritas adalah agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ya, yang seperti yang kita tahu banyak candi-candi gitu ya. Banyak candi-candi. Kemudian datanglah para pembawa ajaran Islam ke Indonesia yang kemudian disusun secara rapi. Kalau masuknya Indonesia sejak awal ke Indonesia itu ya sejak abad 7 sudah ada, karena ditemukannya makam Fatimah binti Maimun itu. Yang sudah sejak lama. Bukan ini. Iya, betul. Berarti abad ke-7 Masehi maksudnya. Berarti betul. Kan 100 tahun setelah pertama datangnya Islam. Iya, betul sekali. Kemudian di era Wali Songo ini sistem pengajaran Islam ini mulai tertata secara rapi. Gitu ya. Jadi bagaimana Wali Songo menyebarkan dakwahnya kepada para masyarakat supaya diterima. Bahkan Wali Songo itu memberi, bukan hanya tidak meminta, memberi memakmurkan ekonomi ya. Kemudian bagaimana cara hidup yang layak dan lain sebagainya. Berarti begini, dakwahnya Wali Songo itu sistematis. Jadi bukan cuman asalkan nyebar tiba-tiba dakwah gitu ya. Jadi memberikan solusi, memberikan gagasan-gagasan. Ya, betul sekali. Dan ini yang menjadi inti dari sejarah. Sistem dakwah yang baik bagaimana, yang bisa diterima masyarakat bagaimana. Kalau seandainya sejarah Wali Songo justru ditekankan ke sisi mistiknya. Nah, ini justru akan sulit kita nirunya ya. Atau lebih tepatnya itu bukan poin dalam sejarah mempelajari Wali Songo terkait sisi mistiknya. Justru banyak yang mengingkari gitu ya. Itu justru malah berbahaya gitu ya. Berbahaya kalau nanti malah orang malah jadi pasif atau bagaimana ya, betul sekali.
Kemudian yang perlu kita cermati kembali bahwa Wali Songo itu memiliki nasab yang langsung sampai ke Rasulullah. Masya Allah. Itu ya. Berarti ngeten nggih, berarti kita jelas bahwa Islam di Indonesia ini bisa menyebar sampai seperti ini tidak dengan tidak dengan iseng-isengan kalau kalau boleh saya bahasakan ya, tetapi dengan sistematis, dengan cara yang pas, dan juga dibawa oleh orang yang sangat kredibel. Oke, ngomong-ngomong Wali Songo sendiri ini apa sih Pak? Wali Songo ini julukan, sebutan, atau nama organisasi nomor apa? Wali Songo sebenarnya itu adalah nama organisasi dari para pendakwah Islam yang memang berada di Indonesia, dan itu sangat sistematis dalam melakukan penyebaran ajaran Islam. Makanya ini menjadi sebuah kesuksesan yang besar yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para dai gitu ya. Bahkan Wali Songo mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdakwah yang bijak. Gitu ya. Salah satunya adalah tidak menentang secara keras pada budaya-budaya masyarakat sekitar. Begitu ya. Jadi tidak langsung diputuskan, wah kamu itu begini salah, harus segala macam. Tapi hal ini sama persis kejadian yang sistem dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah terkait beliau ketika mau melarang khamr. Jadi Al-Quran kan turun secara bertahap terkait larangan khamr. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan kalau seandainya Rasulullah melarang khamr secara langsung datang langsung khamr tidak boleh, khamr haram, itu pasti orang Arab akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan minum khamr selamanya. Oh gitu, malah tambah seperti keras mereka ya, malah tambah ngeyel. Iya, inilah yang dipahami oleh Wali Songo dalam sistem berdakwahnya. Makanya seperti di Kudus itu ya, di Kudus itu sampai sekarang itu tidak berani menyembelih sapi di kota Kudusnya. Jadi kalau mau berkorban menyembelih sapi itu datang di Rembang atau di Pati. Harus keluar. Oh, di Pati itu daerah asal jenengan berarti? Iya, betul. Berarti orang-orang Kudus nyembelihnya di Pati. Karena apa? Karena ini bagian dari menghargai budaya lokal. Pada saat itu yang mayoritas adalah Hindu. Iya. Hindu kan sangat menghormati sapi. Sapi, disakralkan di sana. Sehingga dengan budaya-budaya yang sudah ada, Sunan Kudus ini mulai memasukkan budaya-budaya Islam dengan tidak mengingkari perkara yang sangat sakral itu, yaitu sapi itu. Nanti kalau langsung diingkari, langsung sapi dibelah di depan, ini pasti masyarakat tambah ricuh nanti ya. Betul, dan ini merupakan sistem dakwah yang luar biasa. Itu salah satunya itu. Ini dan banyak lagi dari para Wali Songo melakukan dakwah-dakwah yang serupa, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lain. Berarti beliau itu bukan orang sembarangan, orang yang ngalim betul ya. Betul. Jadi jangan Anda lihat wali itu bisa merubah kelapa jadi emas dan segala macamnya. Lihat dari sisi ilmiahnya juga dong. Kemudian karena Wali Songo ini merupakan organisasi, kalau bahkan sampai sekarang, menurut Abah Maulana Habib Lutfi Pekalongan, itu masih ada penerusnya. Oh, jadi Wali Songo yang kita kenal sejak dulu yang tahun 1400-an itu? Iya, betul. Hatta sekarang masih ada penerusnya. Dan mungkin ini tidak dipublish gitu ya, tidak dipublish, dan memang misi dakwah yang luar biasa, salah satunya itu. Di balik layar ya? Di balik layar. Bahkan mungkin kadang kita sendiri nggak menyadari kehadiran. Jadi kalau jumlah wali ya sangat banyak dulu di Indonesia. Mayoritas putranya Sunan Ampel itu juga wali, mayoritas. Jadi Sunan Ampel wali punya putra wali. Wali juga. Ya, seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang kalau masalah tadi, jadi ada Sunan Ampel wali, putranya juga wali. Berarti kan jelas Sunan Ampel ini roman-romannya yang saya tangkap ini bukan keturunan sembarangan nih. Jenengan sempat mengatakan bahwa Wali Songo ini adalah keturunan dari Rasulullah gitu. Iya, betul. Masya Allah. Lah, sekarang kalau ada orang mengatakan katanya Wali Songo itu keturunan Rasulullah, tapi kok dia marganya apa? Dia ikut fam apa begitu? Kalau memang betul-betul ini nasabnya sampai Rasulullah, kan kita tahu ada fam-fam seperti Al-Habsyi, ada As-Segaf, ada dan segala macam. Baik. Ini akan saya jelaskan singkat terkait nasab Rasulullah itu ya, fam habaib itu ya. Pertama, dari Syekh Muhammad Sohib Mirbad, beliau memiliki putra
Alwi dan Alawi. Oke, Pak, sambil saya catat, Pak. Iya, betul. Saya Muhammad Sohib Mirbat nih. Muhammad Sohib Mirbat. Oh, ini yang makamnya ada di Oman sana, di Mirbat ya, yang di Mirbat, Oman. Oman. Dan beliau ini merupakan punjer dari pertemuan antara semua fam habaib. Berarti keturunan beliau nanti yang menurunkan habaib-habaib yang kita kenal sekarang. Baik dari klan Adumat Khan maupun dari Assegaf, kemudian dari Al-Habsyi, Al-Idrus dan lain sebagainya. Itu dari semuanya lewat jalur situ. Kemudian kalau Alawi, tadi saya Muhammad Sohib Mirbat itu punya dua putra, Ali sama Alawi. Ya. Alwi sama Ali gitu. Ali sama Alwi. Ya. Kalau Ali Abdul Faqih. Abul Faqih Muqaddam gitu. Ali Abul Faqih Muqaddam. Kalau Alawi Amul Faqih. Amul Faqih berarti pamannya Faqih. Faqih ini siapa maksudnya Faqih Muqaddam, yaitu Muhammad Faqih Muqaddam. Ya, Muhammad Faqih Muqaddam. Jadi untuk Alawi Amul Faqih ini nanti akan menjadi moyang punjernya dari Wali Songo itu. Karena Alawi Amul Faqih itu punya putra Amir Abdul Malik Adumat Khan itu ya, Amir Abdul Malik. Dan Amir Abdul Malik ini punya putra Abdullah Adumat Khan. Jadi Amir Abdul Malik ini klan Adumat Khan itu ya. Kayak Abdul Malik niki yang dari Hadramaut terus pindah ke India nih. Terus kemudian nikah sama Fam Adumat Khan, akhirnya beliau dijuluki Adumat Khan. Kemudian dari Abdullah bin Abdul Malik Adumat Khan ini bin Alawi Amul Faqih, Abdullah ini punya putra Ahmad Shah Jalal. Wah, ini namanya sudah India sekali. Ahmad Shah Jalal inilah yang menjadi punjer dari semua dari mayoritas Wali Songo. Oh begitu. Ya, Ahmad Shah Jalal ini. Ya betul. Jadi Ahmad Shah Jalal itu punya putra Syekh Jumadil Kubro atau Jalaluddin Husain. Syekh Jumadil Kubro yang ada di Mojokerto itu. Ada di Mojokerto. Yang setiap hari, masya Allah, banyak sekali. Banyak peziarahnya. Peziarah nih. Kemudian Syekh Jumadil Kubro, beliau ini punya putra yaitu Ibrahim Asmoro. Ibrahim Asmoro. Ibrahim Asmoro apa Asmoro Kondi? Itu jadi Ibrahim Asmoro atau Asmoro Kondi itu ada dua versi. Kalau sebagian sejarawan ya seperti Ahmad Baso itu mengatakan Ibrahim Asmoro. Karena Asmoro itu nama daerah. Tapi sebagian sejarawan yang lain itu mengatakan ya Asmoro Kondi. Asmoro Kondi itu sudah satu urutan. Satu urutan. Ibrahim Asmoro Kondi, ada yang mengatakan Ibrahim Asmoro. Ya, ini yang makamnya ada di daerah Jawa Timur juga. Jawa Timur, ada di Jawa Timur. Kemudian Ibrahim Asmoro ini punya putra Sunan Ampel. Ini yang semua orang tahu ya, apalagi orang Surabaya nih. Pasti tahu ya. Yang Ampel ini yang makamnya tidak sepi dari peziarah itu ya, pasti selalu ramai. 24 jam selalu ramai. Termasuk pedagangnya juga 24 jam. Alhamdulillah itu. Walaupun beliau sudah wafat tapi tetap memberi kemakmuran ekonomi rakyat. Iya, Masya Allah, itu pinggir-pinggirnya itu orang perjualan itu 24 jam kayak nggak punya tidur. Sebenarnya ini kita ya malulah sama Wali Songo ya. Beliau yang kita masih hidup, kita tidak bisa memberi manfaat apa-apa, sedangkan beliau sudah wafat masih bisa memakmurkan masyarakat. Ini kan luar biasa sebenarnya. Ini misi besar yang ditinggalkan oleh Wali Songo buat kita. Iya, ini luar biasa sekali itu. Kemudian Sunan Ampel ini memiliki banyak putra, gitu ya. Di antaranya Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ini juga termasuk salah satu Wali Songo tadi, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, ini adalah nasab utama Wali Songo. Nasab yang primer ya. Nasab primer. Jadi kalau Wali Songo itu dari klan Adumat Khan bin Adumat Khan itu Amir Abdul Malik bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat. Nah, berarti intinya antara mbah atau kakek moyangnya para habaib yang kita kenal, Al-Habsyi, Fam Assegaf itu masih satu keturunan dengan Alawi yang menjadi mbah-mbahnya Wali Songo. Kalau Assegaf itu dari Ali. Assegaf dari Ali. Ali Abdul Faqih. Ali Abdul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat. Ali Abdul Faqih punya putra Muhammad Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam punya putra namanya adalah Alawi gitu ya. Alawi. Ya, Alawi Al-Ghuyur itu ya. Kemudian Alawi punya putra Ali, kemudian punya putra
Muhammad Maulad Dawilah. Oh, Muhammad Maulad Dawilah ini menjadi klan habaib yang paling sepuh. Oh, berarti kalau ada yang sepuh. apa namanya habaib yang marganya Maulad Dawilah itu yang paling sepuh, ya. Jadi yang sepuh. Karena yang mendirikan marganya itu yang paling dekat gitu. Iya. Jadi Muhammad Maulad Dawilah, Habib Muhammad Maulad Dawilah punya putra Habib Abdurrahman Assegaf. Habib Abdurrahman Assegaf adalah orang pertama yang mendapat gelar Assegaf. Oh, Dan Habib Abdurrahman Assegaf itu punya putra, di antaranya adalah Habib Abu Bakar As-Sakron. Ya, Habib Abu Bakar As-Sakron punya putra Abdullah Al-Idrus yang merupakan klan pertama yang mendapatkan julukan Al-Idrus. Jadi Al-Idrus itu iya betul. Jadi Al-Idrus itu adalah cucunya dari Habib Abu Bakar Assegaf. Bukan Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf. Itu putranya Habib Muhammad Maulad Dawilah. Baru nanti dari beliau Habib Muhammad Maulad Dawilah punya keturunan, Habib Abdurrahman punya keturunan. Jadi kalau Habib Muhammad Maulad Dawilah itu punya putra satu Alwi, yang satu adalah Abdurrahman Assegaf. Alwi ini salah satunya adalah keturunan menurunkan dari Habib Yahya Ba'alawi. Karena Habib Yahya Ba'alawi bin Hasan bin Ali bin Alawi bin Ali bin Alawi bin Muhammad Maulad Dawilah. Masya Allah. Ini yang kita kenalkan seperti Al Habib Lutfi bin Yahya. Iya, yang paling populer itu ya. Habib Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu salah satunya dari Alwi, dari Alwi tadi itu. Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah adalah saudaranya Habib Abdurrahman Assegaf. Oh, berarti ini masih satu satu keturunan, nanti semua kepada Muhammad Faqih Al-Muqaddam kepada Ali. Iya, betul. Kemudian Ali itu punya saudara Alwi. Ya, Alwi apa Alawi? Jadi gini, Muhammad Maulad Dawilah itu untuk ke Muhammad Faqih Muqaddam itu sudah beda. Artinya sudah ada jalur nasab gitu ya. Karena Muhammad Maulad Dawilah itu cucu atau cicit gitu ya. Muhammad Faqih Muqaddam. Cucunya ya, berarti agak jauh ya. Iya, agak jauh gitu. Jadi tapi intinya bahwa para wali songo ini bertemu. Berkumpul nasabnya masih satu garis keturunan dengan habaib-habaib yang kita kenal. Iya. Dan yang perlu diketahui, apakah Muhammad Sohib Mirbad yang memiliki putra Ali yang menjadi punjernya para habaib dan Alawi yang menjadi punjernya para wali songo itu, dan juga mungkin kalau Alawi ada yang dari bin Smith itu ada. Bin Smith yang itu juga dari Alawi. Di Jakarta banyak nih bin Smith dari Alawi Amul Faqih itu ya. Dari bin Smith. Kalau Al-Kaf itu cucu dari Al-Jufri. Kalau Al-Jufri itu dari Al-Jufri ini langsung dari atasnya Maulad Dawilah itu. Berarti sama-sama dari Ali bin Muhammad Sohib Mirbad itu. Kemudian Muhammad Sohib Mirbad itu siapa? Muhammad Sohib Mirbad itu bin Ali Khalid Qosam, bin Alawi Asani dia. Bin Muhammad bin Alawi Al-Awal atau Alawi Ba'alawi. Jadi kalau ada orang mengatakan Bani Ba'alawi berarti dari keturunan Alawi yang awal. Alawi awal. Bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ahmad Al-Muhajir niku yang dari Irak terus berpindah tempat niku nggih. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi ya. Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ali Al-Uraidi itu putranya siapa? Ali Al-Uraidi itu Ja'far Shadiq. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Amin. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka dalam pembahasan nasab ini, kenapa dalam nasab Wali Songo memiliki banyak versi berbeda-beda itu. Nah, Wali Songo memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau kami itu berpacu pada sistem penggalian nasab versi beliau Abah Maulana Habib Lutfi, bahwa setiap tangga nasab itu memiliki jarak yang rasional.
Oh, jadi misalkan ada bapak lahir tahun 25 misalkan. Berarti ya mesti anaknya ya kelahiran tahun 30, 40 gitu ya. Jadi jarak antara nasab satu ke nasab yang lain umumnya itu ya 30-an lah. 30 tahun 30 tahun itu masih rasional, 40 tahun. Kalau jaraknya sampai ratusan tahun, 100 200 tahun. Lah ini perlu dikaji kembali. Kok bisa ada anak sama bapak selisihnya 100 tahun sampai 100 tahun, 200 tahun. Lah ini cara pengenalan nasab seperti itu. Masya Allah. Berarti kados Abah Habib Lutfi itu memang betul-betul meneliti nasabnya Wali Songo sampai ke tahun-tahunnya. Sampai ke tahun, dan itu sangat detail sekali. Itu. Dan beliau termasuk pakar sejarah Indonesia itu ya. Itu jadi makanya nasab ketika itu sudah muttafaq. Maka jangan sampai kita ingkari, berbahaya gitu ya. Nasab muttafaq jangan kita ingkari. Kalau seseorang mengingkari Wali Songo itu sangat berbahaya juga gitu ya. Berbahaya juga. Karena yang menyaksikan bahwa nasabnya Wali Songo sahih itu banyak. Gitu. Walat kita nanti ya. Itu berbahaya. Sabdanya Rasulullah berbahaya juga itu ya. Kemudian dalam nasab Wali Songo itu nyambung ke Rasulullah, dan makanya kenapa kita perlu belajar sejarah dan juga mengenal nasab-nasab para pelaku sejarah itu. Ini salah satu untuk menunjukkan bukti autentiknya sebuah sejarah itu, bahwa tokoh ini benar-benar ada. Dan memang ada bukti sejarahnya juga. Makanya kalau untuk nasabnya Rasulullah itu kan muttafaq sampai Adnan itu ya. Muttafaq sampai Adnan. Ini terdokumentasikan secara rapi. Bahkan orang-orang jahiliyah pun mengakui nasab itu. Tidak bisa diingkari. Nabi Muhammad itu sampai kakek ke 23. Jadi Rasulullah bin Sayyid Abdullah ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrik bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini sepakat ulama itu. Adnan sampai ke Nabi Adam, Adnan bin Ad bin Muqawam bin Tairah bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nahur bin Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini yang mukhtalaf. Oh, berarti dari Sayyid Adnan kepada Sayyid Ismailnya itu yang masih berbeda-beda. Karena kan yang jelas kan pasti Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ibrahim. Betul. Nah, yang kita tahu nasabnya sampai Sayyid Adnan. Untuk Sayyid Adnan kepada kepada Nabi Ismail itu masih mukhtalaf. Tapi semua sepakat kalau pasti masih satu sambungan. Iya, betul. Cuman nama-namanya saja yang sedangkan yang saya sebutkan tadi itu dari Ibnu Hisham ya, dari kitabnya dari satu versi ulama versi ulama Ibnu Hisham dari Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham itu. Itu salah satu pentingnya kita juga mengenal nasab-nasab para tokoh sejarah itu. Salah satunya itu. Supaya tidak ada pengaburan. Ngomong-ngomong tentang tadi dari kitabnya Imam Ibnu Hisham gitu. Ibnu Hisham. Kira-kira kalau kita mau meneliti tentang nasab, dan terutama kalau tema kita hari ini itu adalah nasabnya para Wali Songo, para pendahulu kita dalam menyebarkan agama Islam. Niku kira-kira jangan ada rekomendasi buat penonton atau buat saya sendiri tentang kitab-kitab untuk mempelajari nasab beliau. Jadi untuk belajar sejarah, kalau untuk terkait nasab sebenarnya sudah ada banyak versi yang sudah terdokumentasikan. Misalnya nasab yang dalam ensiklopedi nasabnya, ensiklopedi nasab juga ada, dan itu versi Alawiyin. Berarti Alawiyin yang Robito Alawiyah itu ada ensiklopedi nasab itu. Kemudian untuk yang naskah-naskah asli itu ada di naskah Babat itu ya. Babat yang ada Babat Cirebon, ada Babat Cirebon dan lain sebagainya. Ini kan memang terdokumentasikan di situ. Kalau untuk kitab-kitab rekomendasi belajar sejarah itu sangat banyak, terutama Samsud Dhahirah itu juga ada. Samsud Dhahirah, kemudian Al-Madkhal. Kemudian ada yang karangannya Mbah Fadl Senori ini Akhlal Musamarah ya. Akhlal Musamarah juga ada, cuman dalam Akhlal Musamarah memiliki juga dicantumkan nasab di sana. Tapi nasabnya berbeda dengan Alawiyin itu. Dan memang perbedaan nasab ini itu hanya perbedaan tangga nasab. Perbedaan tangga nasab. Pada akhirnya semua pun sepakat kalau itu nasabnya sampai ke Rasulullah. Cuman mungkin ada beberapa yang masih ada berkhilafan. Betul. Entah perkhilafan nama atau ada yang tidak disebutkan. Betul.
Nah, ini terus tadi nggih Syamsud Dhakhirah, Al-Madkhal. Kemudian untuk mempelajari sejarah secara umum gitu ya. Kemudian ada Nurul Absar ya. Kemudian ada Uqudul Almas gitu ya. Kalau kitab-kitab tarikh ya banyak sekali, ada Tarikhul Khulafa ya. Jangan sampai kita mempelajari sejarah Wali Songo kita mengabaikan sejarah para khalifah gitu yang sejak Sayyidina Abu Bakar. Iya, betul. Apalagi sejarah Rasulullah ya, Sirah Nabawiyah itu juga, itu silahkan mari kita kaji bersama gitu ya, mari kita belajar bersama, karena sejarah itu saling berkaitan, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sejarah sahabat juga tidak akan lepas, ulama-ulama kita juga tidak akan lepas dengan sejarah Wali Songo, itu pasti akan terkait gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya belajar sejarah ya. Saya nggak tertarik sama sejarahnya Wali Songo, saya mau sejarahnya sahabat aja lah. Sejarahnya sahabat juga masih berhubungan ujung-ujungnya kan gitu. Dalam artian memang karena punya embrio yang sama dan juga punya tujuan dakwah yang sama. Iya, betul. Sehingga kita bisa mengambil keteladanan dari belajar sejarah tersebut gitu. Dan ini adalah belajar sejarah merupakan pelajaran yang sedikit peminatnya gitu. Dan alhamdulillah di Lirboyo sudah ada wadah untuk belajar sejarah. Ini bagian dari melaksanakan fardu kifayah gitu ya. Karena harus ada yang belajar nih. Harus ada yang belajar untuk menghindari distorsi itu. Di Lirboyo itu ada wadah mempelajari tentang sejarah niku namanya kajian Lir-Ilir. Lir-Ilir ya. Insyaallah. Ya, kalau Anda ke Lirboyo datang ke sini, ada wadahnya namanya kajian Lir-Ilir. Soan kepada Hadroh Bapak Ihsanuddin Ishaq. Insyaallah saya sampai gede-gede karena ya itu nggih. Karena tantangannya belajar sejarah itu ke nasab, nama-nama kan banyak nggih, sama tahun, nama tempat juga, dan juga belum nanti sumber primer. Itu juga perlu dipelajari. Dilacak juga nanti ada perbandingan juga Pak nggih. Ada kajian ini secara menurut ini begini, secara menurut ini begini. Dan memang harus membaca banyak versi sejarah. Agar pemahaman utuh nggih. Biar pemahaman utuh. Dengan memahami sejarah dari banyak versi, maka kita akan bisa memilah. Yang penting makanya belajar sejarah harus pakai guru gitu ya, biar nggak ngawur gitu. Biar nggak tiba-tiba kayak tadi itu ya. Ini orang Cina, waduh. Gimana ini? Yang mengarahkan karena penulisan sejarah gitu ya. Itu penulisnya itu punya banyak motif gitu ya. Apalagi penulis-penulis Belanda yang memang tujuannya untuk mengkaburkan sejarah. Ini kan repot. Ya. Jadi banyak sekali buku-buku sejarah ini melihat penulisnya penuh kepentingan tidak. Itu juga ya. Kadang kan sejarah itu kalau yang nulis si A nanti terserah ada kepentingan apa dari dia gitu nggih. Insyaallah. Itu salah satunya itu. Makanya pentingnya membaca secara utuh kesemuanya seperti itu. Untuk membandingkan. Insyaallah. Mungkin karena juga kita keterbatasan waktu juga nggih Pak nggih. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Kita banyak tema-tema yang menarik ini seperti hubungan Wali Songo dengan negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand sampai Cina, dan juga hubungan-hubungan para tokoh-tokoh niki. Insyaallah mungkin lain waktu bisa disambung Pak. Bisa disambung insyaallah. Alhamdulillah. Kalau mau lengkap Anda ke sini ya. Ngaji langsung sama beliau, ada gurunya biar tidak ngawur. Dan juga pentingnya sejarah nih nggih supaya kita tidak melupakan jati diri kita yang awal. Insyaallah. Mungkin sekian dari saya dan mewakili Pak Ihsan. Mungkin kalau di lain kesempatan bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau request kita bahas apa besok, silakan komen di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.